Halo, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar rekan-rekan dimanapun berada? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kita berjumpa lagi di channel Nurdin Sarip, di mana di sesi video kita pada kali ini kita mau membahas seputaran dunia peternakan ya, khususnya di sini kita berternak kambing. Ya, kambing ini jenis kambing kacang. Di video ini kita mau membahas tentang waktu yang tepat itu kapan ya untuk dilakukan pekerjaan mengarit dan tujuannya apa. Mengapa demikian ya? Perlu waktu khusus jam berapa gitu ya, dan tujuannya apa untuk kita mulai melaksanakan pekerjaan mengarit ataupun mengumpulkan rumput stok untuk pakan kambing ya, dimana informasi ini sama ya dengan halnya untuk sapi ataupun ternak ruminansia yang lainnya lah gitu. Jadi maksudnya itu begini rekan-rekan, pada jam-jam tertentu itu di dalam sebuah ekosistem kehidupannya itu ada ya sebuah interaksi yang terjadi ya di setiap makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem tersebut ya, yang terdiri dari beberapa populasi yang ada di dalam ekosistem itu gitu. Jadi di dalam ekosistem itu ya ada misalkan ya ada tanaman, ada hewan, kemudian ada dan makhluk hidup yang lainnya lah begitu ya. Jadi ekosistem itu terdiri dari beberapa populasi seperti itu ya kalau pengetahuan secara umumnya itu. Nah, di setiap populasi tersebut kan pasti punya jam-jam tertentu juga ya dalam melakukan aktivitas kehidupannya lah gitu ya, kelangsungan hidup dari populasi tersebut ya. Misalkan kita contoh di jam malam itu ya, mungkin ada bisa kita bilang hewan ya, hewan bekicot itu lebih aktif di malam hari ya, menyerang tanaman gitu. Kemudian di siang hari itu lebih aktif ada monyet begitu ya. Nah, kemudian di siang hari juga nggak ada bekicot gitu ya. Nah, kemungkinan ya kenapa nggak ada, yaitu tadi dia punya jam-jam tertentu untuk melangsungkan kehidupannya gitu. Nah, hubungannya itu dengan jam ngarit kita itu apa kan gitu. Jadi langsung saja kita bahas ya. Maksudnya begini rekan-rekan, rumput ini kan makanan dari ternak kita ya. Nah, sedangkan ternak kita ini punya syarat hidup begitu. Syarat hidupnya salah satu makanan ya. Dimana makanan ini kan mendukung penuh ya dalam proses pertumbuhan dari ternak kita sendiri. Nah, otomatis makanan tersebut kualitasnya ya harus memenuhi dari standar dari kebutuhan dari ternak kita begitu ya. Ya minimal ya seperti inilah ya, rumput-rumputan gitu. Nah, lantas pengaruhnya itu apa terhadap jam gitu, jam ngarit ya. Jadi maksudnya gini rekan-rekan, sumber pakannya ini kan rumput ya. Sebagaimana kita tahu, rumput ini secara umum juga merupakan habitat bagi segala biota ya, segala makhluk hidup, mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu ya. Karena kan rumput ini kan posisinya dia menutup tanah, jadi otomatis pasti sedikit banyaknya ada unsur-unsur kehidupan yang melangsungkan kehidupan keseharian kehidupannya itu di sekitar rumput ini gitu. Nah, sebagaimana kita tahu juga, kalau dalam kondisi yang lembab itu lebih cenderung ya kita jumpai ada ulat ya, ada cacing, kemungkinan yang tidak bisa kita lihat langsung dengan mata gitu ya. Tapi kalau kita gunakan mikroskop ya kemungkinan kita bisa melihat gitu ya, bisa mengetahui, dan jumlahnya itu kemungkinan ya pasti lebih lah ya jika di kondisi rumput yang terbuka dengan kondisi rumput yang di pagi hari begitu ya. Karena di kondisi lembab itu ya seperti yang kita bahas barusan tadi ya, tentang ekosistem itu ya. Nah, jadi sebenarnya simpel ya. Kalau perkiraan kita ya, kalau memang rumput itu terkena paparan sinar matahari langsung ya kemungkinan itu kan segala macam penyakit ya kemungkinan kan sudah turun kembali ke tanah gitu ya. Kemungkinan cacing-cacingnya udah turun gitu. Nah, karena ini kita sudah memahami, istilahnya kita mencoba untuk memahami prinsip kehidupan di setiap makhluk hidup yang melangsungkan kehidupannya itu di
apalah ya, di dalam sebuah ekosistem seperti itulah gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kita mencoba untuk memahami dan berupaya untuk melogikakannya gitu ya. Nah, jadi ketika kondisi lembab malam, kemungkinan bisa jadi ada kehidupan yang lain lah gitu, yang melangsungkan kehidupannya di rerumputan itu. Nah, jadi maka perlu kita antisipasi ya terhadap masalah tersebut. Ya kenapa kita bilang masalah ya, karena kalau memang seandainya kita langsung kita aritkan di pagi hari ya, istilahnya mungkin kemungkinan ada posisi cacing dan lain sebagainya yang masih ada di atas daun itu ya, sedangkan daun itu dimakan oleh kambing kita gitu atau ternak kita. Jadi tentunya nanti kan yang kita takutkan cacing-cacing tersebut ataupun ulat-ulat tersebut mampu memberi pengaruh terhadap ternak kita ya, keracunan ataupun lain sebagainya gitu. Nah, bahkan berujung dengan kematian. Jadi hal yang seperti itulah harus kita hindarkan. Nah, terus waktu yang tepat untuk kita lakukan ngarit itu kapan? Ya kalau menurut saya pribadi ada baiknya kita ya minimal jam 8 lah ya. Sorry, jam 8 pagi itu. Karena pada jam 8 pagi itu matahari kan sudah mulai bersinar begitu. Nah, sampai dengan jam 4 sore. Jadi itulah jam yang rekomendasi bagi kita lah ya, khususnya bocah-bocah pengarit rumput. Jadi paling enggak kita melakukan pekerjaan ngarit atau mencari stok rumput itu ya bisalah kita lakukan atau kita mulai dari jam 8 gitu. Karena kalau pagi itu kan kondisinya masih lembab. Jadi kita bimbang ada makhluk hidup yang lainnya gitulah ya, yang melangsungkan kehidupannya di rumputan ini masih ada, belum turun ke tanah gitu. Jadi ada baiknya kita ngarit ya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore seperti itu rekan-rekan. Nah, dan menurut saya ya itulah ya beberapa alasan dan rekomendasi terhadap waktu yang tepat untuk dilakukan pekerjaan mengarit atau mengumpulkan stok rumput ya untuk pakan ternak kita. Ya seperti itulah yang udah kita bahas tadi begitu. Jadi kurang lebihnya seperti itulah. Saya rasa mungkin videonya cukup sampai di sini saja ya untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat lah bagi rekan-rekan dimanapun berada. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penyajian di video ini, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.